Shalom Jemaat Mamat Rajani, kembali berjumpa dalam program Short Online Sermon bersama saya Deki. Dan sebelum kita akan belajar firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang selalu dilimpahkan buat setiap kami. Dan kami ada sampai hari ini dengan keadaan yang baik, itu semua karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan belajar akan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami selalu hikmat-Mu Tuhan, agar kami mengerti setiap firman yang akan kami terima Tuhan hari ini, dan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mempunyai rencana untuk pulang ke Sidoarjo, karena rumah saya memang di Sidoarjo, tetapi memang sehari-hari saya di Surabaya. Dan ketika itu saya berencana untuk pulang ke Sidoarjo, naik kereta api, naik komuter. Jadi saya dari rumah saya harus ke stasiun Gubeng dulu. Untuk setelah itu saya berangkat naik komuter ke Sidoarjo. Saya sudah persiapkan semua karena memang di Sidoarjo saya ada mau ketemuan dengan teman saya. Dan saya sudah persiapkan kereta yang jam waktu itu kalau nggak salah yang jam 6 sore kalau nggak salah. Jam 6 sore hari Jumat waktu itu saya sudah persiapkan. Dan saya setengah jam sebelumnya saya berangkat. Saya akhirnya berangkat dari rumah. Saya berangkat, ternyata di jalan itu jalannya rame banget. Di jalan ya Flores kalau nggak salah itu ya. Saya menuju ke jalan Gubeng, saya menuju ke stasiun Gubeng baru. Waktu saya lewat jalan Flores apa Nias kalau nggak salah, jalan Nias itu ternyata macetnya luar biasa, panjang sekali. Dan akhirnya sampai stasiun itu mepet banget, dan ternyata ada peraturan. Jadi mulai tanggal berapa saya lupa, pokoknya awal bulan itu, bahwa sudah nggak bisa beli tiket di stasiun Gubeng baru kalau khusus KRL. Jadi harus ke Gubeng lama yang di dekatnya rumah sakit DKT itu, seperti itu. Jadi akhirnya saya bingung karena waktu sudah mepet. Akhirnya saya nggak bisa beli tiket. Akhirnya waktu itu saya nggak jadi berangkat naik kereta itu karena sudah terlambat, sudah nggak nututi. Kalau misalnya saya harus putar lagi ke stasiun Gubeng lama, nggak akan nututi. Sebenarnya itu nututi tapi karena ada macet di jalan Nias itu, akhirnya saya nggak bisa datang lebih awal, seperti itu. Dan apa yang sudah saya rencanakan, saya mau bertemu dengan teman saya, akhirnya nggak jadi, batal, singkat kata batal, dan harus reschedule lagi, seperti itu. Padahal saya sudah merencanakan semua itu dengan baik, jemaat Tuhan. Jadi terkadang memang apa yang kita rencanakan, ya kan, kita sudah susun benar-benar itu rencana, tetapi ternyata tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan. Banyak yang sudah kita rencanakan, ya kan, bahkan kita merencanakan secara detail, tetapi ternyata yang terjadi nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi jemaat Tuhan, saudara-saudara semua, kita harus menerima apa yang sudah terjadi dalam hidup kita walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena mungkin itu kesalahan kita atau mungkin ada kesalahan orang lain. Tetapi seringkali rencana itu nggak terjadi dalam kehidupan kita. Rencana kita nggak tercapai itu seringkali karena Tuhan yang mengintervensi rencana di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55,
Saya akan bacakan buat jemaat Tuhan ayat mas kita hari ini. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, kata firman Tuhan. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, karena kita itu adalah orang-orang yang selalu berharap berserah penuh hanya kepada Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Yeremia, bahwa kita itu harus selalu mengandalkan Tuhan, karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Nah, kita semua jemaat Tuhan, saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang selalu hidup menurut dengan jalannya Tuhan. Jadi kita harus selalu bersiap-siap, jemaat Tuhan, untuk kita tidak terkejut, ya kan? Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ada satu kejutan atau ada intervensi Tuhan di dalam rencana hidup kita, rancangan kita. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita selalu hidup di dalam jalannya Tuhan, maka kita nggak boleh kaget. Kita harus siap dengan kejutan atau intervensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya tadi bilang di dalam Yesaya pasal yang ke-55, rancangan Tuhan itu bukan cuma berbeda, tetapi sangat jauh seperti langit dan bumi dengan rancangan kita, dengan rancangan manusia. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ketika kita ini adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus selalu siap dengan kejutan atau intervensi yang Tuhan buat di dalam rencana hidup kita, jemaat Tuhan. Seperti kisah di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Maria ibu Yesus mempunyai rencana, ya kan, bahwa Maria akan menikah dengan tunangannya yaitu Yusuf. Dalam beberapa waktu dekat mereka berdua akan menikah. Tetapi ternyata Tuhan mengintervensi rencana Maria. Malaikat datang kepada Maria bahwa mengatakan bahwa Maria akan mengandung anak dari Roh Kudus. Saya yakin Maria waktu itu mungkin berat, benar ya kan? Keadaan waktu itu sangat berat buat Maria, karena rencana yang sudah dibuat, rencana yang sudah dipersiapkan itu bisa-bisa nggak terjadi dalam kehidupannya, karena Maria mengandung anak sebelum menikah. Bahkan tunangannya Yusuf pun juga ingin, di dalam kitab Injil Lukas mengatakan bahwa Yusuf mempunyai rencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Jadi rencana yang sudah dipersiapkan dengan baik Maria dengan Yusuf itu bisa-bisa nggak terjadi karena adanya intervensi dari Tuhan. Seperti itu. Sampai-sampai mungkin Maria bingung melihat keadaan. Ya kan, mungkin di keadaan waktu itu mungkin banyak orang-orang yang mulai ngomong, mulai gosip lah dan segala macam, ya kan. Saya yakin Maria mungkin akan sangat berat waktu itu kondisinya, sehingga akhirnya dia rela berjalan jauh ke kota lain untuk mengunjungi saudaranya yaitu Elizabeth, yang juga keadaannya pun juga sama, hampir-hampir sama dengan Maria waktu itu, yaitu mengandung anak. Waktu itu juga karena yang Elizabeth mengandung Yohanes dan Maria mengandung bayi Yesus. Sampai dia rela menceritakan itu semua dengan rela, sampai dia berjalan jauh. Ya kan, kalau sekarang mungkin ada kereta, ada transportasi lain, tapi kalau dulu saya pikir mungkin dengan berjalan kaki atau mungkin dengan menaiki kuda, yang pasti akan berat sekali seperti itu. Tapi dia rela untuk menceritakan itu semua kepada Elizabeth. Nah, jadi terkadang apa yang kita sudah persiapkan matang-matang itu tahu-tahu Tuhan itu memberikan kejutan
Jadi akhirnya rencana yang kita buat nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di tahun 2023 banyak rencana-rencana yang sudah kita buat dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek kita sudah mempersiapkan rencana di tahun 2023. Dalam segala aspek kesehatan, ekonomi, pelayanan, keluarga, dan sebagainya. Tetapi jemaat Tuhan, apabila mungkin banyak dari rencana kita yang tidak tercapai, atau mungkin semua yang kita rencanakan tidak terjadi di tahun 2023, bagaimana kita harus menyingkapinya? Ketika rencana yang sudah kita buat, ternyata nggak terjadi di tahun ini. Bagaimana kita menyikapinya agar supaya kita tidak kecewa dengan Tuhan, dan akhirnya kita memilih jalan yang salah, yaitu marah kepada Tuhan. Yang pasti ketika rencana kita tidak terjadi dalam kehidupan kita, yang pasti yang harus kita lakukan adalah kita tetap percaya, tetap beriman bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita, jemaat Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu maksud dan tujuan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya, kita harus tetap beriman bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 berkata demikian, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jadi, ketika rencana kita tidak terjadi dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus percaya, kita beriman bahwa Tuhan akan menggantikan dengan sesuatu hal, rencana atau rancangan yang lebih baik, yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik buat kita. Di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai yang ke-21, berkata demikian. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai yang ke-21, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin." Jadi ketika rencana kita nggak terjadi, kita nggak boleh kecewa dengan Tuhan, kita nggak boleh marah, apalagi marah dengan Tuhan, tetapi kita harus menyikapinya dengan kita tetap percaya dan beriman bahwa rancangan yang Tuhan berikan buat kita itu adalah yang terbaik buat setiap kita. Jadi jemaat Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus sepenuhnya berjalan dalam jalannya Tuhan. Karena itu, kita harus selalu siap dengan kejutan atau intervensi yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Amin. God bless you all. Sebelum kita akan mengakhiri program ini, kita semua berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat firman yang kami dengar Tuhan hari ini, bahwa kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kami adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang selalu mendatangkan hari harapan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan ketika kami tahu bahwa rencana itu nggak sesuai dengan apa yang kami inginkan Tuhan, kami tetap percaya, tetap beriman bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak, bila firman Tuhan itu kami terima dengan baik, kami terima dengan penuh ucapan syukur, dan mampukan kami Roh Kudus untuk kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami bisa berbuah dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mendengarkan YouTube Tuhan, yang mendengarkan program ini. Kiranya berkat Tuhan itu dicurahkan buat setiap kami, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani, semuanya dilimpahkan buat setiap kami Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu itu Tuhan yang akan selalu ada dalam setiap kami, dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan buat hari ini kami percaya Tuhan, hari ini menjadi hari yang penuh dengan harapan, hari yang penuh dengan kemenangan, sebab Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di kesempatan-kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.